Terus saya mulai aja, saya buka acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua. Hari ini kebetulan tanggal 17 September 2020, ada suatu acara yang akan dibuka oleh Pak Ubaid. Kebetulan beliau adalah dosen di UNER dan kebetulan beliau ini sangat interestingnya adalah di Islamic Economy. Boleh tahu nggak sebelum masuk Pak Ubaid masuk ke sesi ini, boleh tahu nggak sih harapan teman-teman kenapa sih pengen ikut workshop ini? Ada yang tahu nggak sih workshop hari ini tentang apa temanya teman-teman? Tentang kiat menulis artikel ilmiah, Bu. Artikel ilmiah. Apa sih yang ada di bayangan teman-teman kalau kita ngomong artikel ilmiah nih? Ya, harapan saya mengikuti acara ini sebagai bekal saya, terutama saya yang udah semester 7, Bu, untuk persiapan skripsi saya. Karena sesuai judulnya, bagaimana menulis yang baik atau artikel yang baik untuk penulis pemula. Yap, benar. Ini tadi suara siapa? Bobby ya? Boleh kenalan dulu dengan siapa ini? Ya, Bu, saya Bu, Bubi, Bu. Maaf baru nyalain videonya, Bu. Teman-teman, sebelum kita masuk peraturannya, silakan nyalakan dulu video background-nya supaya nanti bisa ada interaksi antara pembicara dengan Anda. Apabila ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa raise hand dulu atau tulis di chat. Maya, ini saya mau tes dulu sebelum masuk ke pembicara. Halo, ada teman-teman yang masih stop videonya? Kalau belum, di on dulu dong teman-teman, karena materi ini hari ini benar-benar menarik, karena terutama buat teman-teman yang lagi mau menulis, baik untuk tugas akhir maupun ada yang mau menuliskan jurnal seperti Mas Bobby yang di angkatan sebelumnya. Itu kan sesuatu yang menarik ya teman-teman. Nah, mumpung kali ini hadir seseorang yang pembicara, saya tahu banget jurnalnya sangat banyak dan Bapak ini sudah menuliskan buku. Kalau teman-teman tahu bukunya apa sih? Saya juga baru kaget ya. Tahun 2020, Pak Ubaid ini sudah punya satu buku mengenai diterbitkan oleh penerbit Nararia ya. Menarik ya, Bapak. Ini ternyata CV-nya sangat menarik. Jadi teman-teman nanti tolong diperhatikan banget karena si Pak Ubaid ini lumayan kiprahnya sangat berkibar di Indonesia maupun di luar ya. Saya tahu beliau di S1-nya ngambil di United Arab Emirates University, di mana which is pasti soal publikasi sudah harus di S1 pun pasti harus nulis artikel atau jurnal ilmiah. Jadi teman-teman harapan kita semua ketika selesai dari acara ini, teman-teman bisa mengaplikasikan terserah mau teman-teman mau nulis jurnal atau mau nulis artikel ilmiah atau sekedar cuman short artikel apapun, nanti tolong diresapi ya teman-teman. Kebetulan oke, Pak Ubaid sudah ada di tempat. Hadir Bu, hadir. Hadir, oke. Tunggu Pak Ubaid. Ini maunya Bapak mau terserah. Kita ground rules dulu, Pak Ubaid. Pak Ubaid mau di tengah-tengah Pak Ubaid berbicara ada yang bertanya atau selesai Bapak berbicara baru bertanya, Pak? Bebas aja sih. Saya mungkin nggak perlu menunggu sampai akhir. Boleh bisa ya? langsung raise hand gitu. Karena ya biar lebih menarik. Teman-teman, berarti ini persetujuan Pak Ubaid dulu ya. Ini Pak Ubaid ini tadi udah bilang bahwa Pak Ubaid nanti kalau ada pertanyaan silakan teman-teman boleh raise hand dulu, nanti akan saya lihat apakah Pak Ubaid siap untuk ditanyai atau enggak. Tapi let it flow aja. Jadi monggo Pak Ubaid, tempat dan waktu saya persilahkan. Beliau akan membawakan topik mengenai how to write the article buat pemula ya Pak ya. Monggo Pak Ubaid. Baik, terima kasih sebelumnya kesempatannya Bu Dita. Saya ini pelanggan setia kafenya Bu Dita ini. Iya, tapi karena corona ini akhirnya nggak bisa menikmati lagi kopinya. Padahal baik maunya kita diskusi soal artikel ya Pak ya. Nggih. Kolaborasi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu tuqa wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, ini ada beberapa yang saya kenal, Bu Dita, Bu Dewi, ada Bu Nindi, kemudian ada Pak Rian, kemudian ada Bu Reni, Pak Aang, Pak Satria, tadi kayaknya ada. Kemudian ada Pak Wisudanto dari UNER, matur nuwun rawuhnya Pak. Kebanggaan sekali ini bisa dihadiri oleh Pak Wisudanto. Kalau nggak salah Pak Wisudanto ini dulu pembimbingnya Bu Nindi kalau nggak salah di UNER. Baik, hari ini saya datang ke sini bukan sebagai dosen atau bukan sebagai narasumber suatu seminar ilmiah, tapi lebih kepada teman ya yang ingin bercerita atau ingin sharing tentang pengalaman menulis. Saya ini jadi asisten dosen itu sejak tahun 2013. Jadi asisten dosen pertama kali pengalaman saya itu bukan untuk menulis, tapi untuk ini di lab, di greenhouse. Jadi waktu itu saya diminta oleh salah satu dosen ya untuk menangani greenhouse. Di situ ada memelihara ikan, kemudian ada memelihara menanam tomat ya, panen jagung dan lain sebagainya. Jadi pengalaman pertama saya menjadi asdos atau asisten dosen itu ya ini bercocok tanam dan memelihara ikan gitu, ikan lele waktu itu. Nah dari situ saya tertarik lebih lanjut untuk menjadi asdos sampai saya belajar nulis dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah mungkin pengalaman ini nanti yang akan saya share ya. Tentu bukan bagaimana caranya menanam tomat atau menanam jagung yang saya ingin bawa hari ini, tapi tentang menulis artikel ilmiah. Rules-nya hari ini adalah saya tidak akan berbicara teori, tapi lebih kepada teknik ya. Jadi mungkin kalau misalnya mereka yang biasanya ngisi seminar tentang penulisan jurnal artikel ilmiah itu lebih banyak ngomong teori gitu, tapi tekniknya nggak dibagi sama kita. Akhirnya mungkin hari ini saya mungkin akan lebih sedikit langsung aja gitu. Kita ngapain sih menulis artikel ilmiah dan bagaimana sih cara dan trik and tipsnya gitu, supaya nanti teman-teman itu nggak terlalu lama gitu. Karena jujur dari 2013 sampai 2020 ini pengalaman yang sangat panjang bagi saya untuk belajar dan saya rasa ini nanti akan bisa menjadi bekal untuk teman-teman menulis artikel ilmiah. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk share PowerPoint saya. Nah, ini bisa dilihat ya, teman-teman. Oke. Saya mulai dulu dengan sedikit basa-basi. Jadi tujuannya menulis artikel ilmiah itu apa sih? Ya, yang pertama adalah untuk mencari novelty. Ya, novelty itu keterbaharuan. Keterbaharuan itu adalah sesuatu yang mungkin belum pernah ditemukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, novelty itu adalah mungkin hal yang belum pernah digunakan, belum pernah dikaji, belum pernah ditemukan oleh peneliti-peneliti atau studi-studi sebelumnya. Itu novelty. Kemudian tujuan untuk menulis artikel ilmiah adalah yang kedua uniqueness, yaitu mencari keunikan. Ya, misalnya gini, saya kasih contoh. Saya ini kan orang dulu S1 saya background-nya finance and banking ya, kemudian S2 Islamic Economics. Mungkin kalau saya bisa kasih contoh untuk uniqueness, kita pergi ke suatu negara, ya, di mana negara itu mungkin jarang terkenal dengan Islamic economics-nya gitu. Let's say kita pergi ke Papua Nugini gitu, dan kita meneliti perbankan syariah di Papua Nugini. Pertanyaannya, apakah ada perbankan syariah di Papua Nugini? Sedangkan mungkin mayoritas penduduk Papua Nugini itu bukan penduduk Muslim gitu. Kalau misalnya ada, ya, itu menjadi uniqueness. Karena apa? Karena mungkin yang pertama Papua Nugini itu negara yang
jarang orang meneliti tentang Papua Nugini, kemudian mungkin penduduk Muslim di sana tidak banyak, tapi kok ada Islamic banking di sana. Wah, ini kan sesuatu yang unik gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu tujuan untuk melakukan penelitian, yaitu menemukan keunikan. Yang berikutnya adalah untuk melakukan kontribusi terhadap literatur-literatur yang ada. Kontribusi ini banyak macamnya. Ya, kontribusi ini misalnya saya ingin penelitian ini tujuannya untuk memberikan kontribusi di bidang misalnya teknik pengumpulan data atau di bidang analisis data. Misalnya saya menggunakan metode yang cukup unik gitu ya untuk mengeluarkan suatu hasil analisis, dan itulah kontribusi saya terhadap literatur atau pengembangan keilmuan. Dan yang terakhir, tujuan untuk menulis ini adalah supaya hasil dari temuan kita itu bisa diaplikasikan gitu. Mohon maaf, banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan oleh masyarakat ilmiah itu kurang ada aplikasinya di dunia real, atau susah untuk mencari aplikasinya di dunia real. Akhirnya ya penelitian-penelitian yang tidak ada aplikasinya di dunia real itu cenderung tidak dibaca oleh orang karena ya nggak ada aplikasinya gitu. Buat apa kita membacanya? Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menulis suatu artikel ilmiah, pastikan bisa diaplikasikan, bisa diimplementasikan. Ya, itu yang pertama. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari ini sudah masuk ke teknik ya. Yang pertama, ketika menulis artikel ilmiah jangan mulai dari judul. Ya. Kenapa kok jangan mulai dari judul? Karena kalau misalnya kita mulai dari judul, kecenderungannya adalah ketika kita sudah mulai, kita misalnya, oh ternyata cari datanya susah. Oh ternyata literatur-literatur terdahulu itu susah untuk ditemukan di judul tersebut. Nah ini mohon maaf, banyak sekali dosen-dosen kita itu biasanya ya, kalau saya pernah belajar juga itu, di awal minggu perkuliahan itu mereka langsung disodori form ya untuk misalnya nanti semester ini kalian proyeknya bahas apa gitu. Tugas kalian mau bahas apa? Itu sebenarnya kalau menurut saya salah. Karena apa? Karena membatasi dengan judul tertentu itu akan membuat susah peneliti tersebut. Dia mungkin nanti nggak dapat data, dia mungkin nanti nggak dapat literatur yang bagus. Mungkin kalau misalnya dibatasi hanya pada scope atau judul tertentu, cenderung mungkin data atau literaturnya nggak banyak gitu. Maka yang paling pas untuk memulai suatu penelitian adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah dengan previous study, dengan membaca literatur-literatur yang terdahulu. Ya, yang dibaca itu adalah tema yang mungkin menarik perhatian teman-teman. Nah, dalam literatur-literatur yang terdahulu, yang dibaca apanya? Yang dibaca adalah limitation. Ya, limitation-nya itu apa? Kemudian further studies-nya, rekomendasi untuk penelitian ke depan itu apa? Dan yang ketiga yang bisa dilihat dari previous studies adalah model dan result. Jadi modelnya itu seperti apa, hasilnya seperti apa. Mungkin ketika nanti teman-teman melihat resultnya, melihat modelnya, mungkin nanti bisa kepikiran, oh kayaknya model ini bisa ditambahi variabel tertentu. Oh kayaknya model ini bisa ditambahi misalnya 2 variabel yang mungkin masih belum digunakan oleh penelitian-penelitian yang sebelumnya. Ya, ini saya tunjukkan ya. Jadi saya coba share screen bagaimana contohnya gitu ya. Nah ini saya ini kebetulan dengan Pak Wisudanto itu satu tim untuk melakukan penelitian tentang halal kosmetik. Nah di penelitian halal kosmetik ini karena saya ini cenderung baru, maka saya mencoba untuk mencari sebuah novelty, uniqueness, application dan lain sebagainya itu. Bagaimana caranya? Yang pertama saya baca dulu limitation of study-nya dari penelitian-penelitian yang terdahulu. Misalnya ini Handriana tahun 2020, ini limitation di jurnalnya. Ya, further research bla 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 bla. Nah, ini penelitiannya Briliana dan Mursito tahun 2017. Ini mengungkapkan tentang further study dan
dan limitation-nya. Ini penelitiannya Abdurrahman dan kawan-kawan tahun 2015. Jadi studi limitation-nya di sini. Ini penelitiannya tentang Ishak dan kawan-kawan. Ada juga penelitiannya kapan hari itu, oh bukan di sini ya. Penelitiannya Pak Berto kalau nggak salah, itu saya juga cite ya sebagai salah satu tujuan untuk mencari limitation. Nah, ketika dibaca, dipahami, teman-teman akan mendapat suatu gambaran. Oh, ternyata perkembangan keilmuan tentang topik tersebut, tentang tema tersebut, itu sampai sini. Dengan membaca limitation, ya, dengan membaca further studies atau recommendation for further studies, ya, kemudian dengan membaca model. Nah, ini adalah contoh membaca limitation dan further studies untuk penelitian halal cosmetics. Ini masih berjalan penelitiannya dan ini adalah contohnya. Jadi saya baca jurnal-jurnal yang tentang halal kosmetik, kemudian bagian limitation further study-nya saya copy paste di satu dokumen, terus kemudian saya pahami, saya resapi. Oh, ternyata penelitian halal kosmetik itu untuk hari ini sampai di sini. Itu bisa kelihatan dari limitation-nya. Nah, kemudian tugas kita apa? Tugas kita adalah melanjutkan dari limitation ini. Ya. Misalnya, ini Handriana tahun 2020 baru saja terbit publikasinya. Ini mengungkapkan bahwa limitasi dari penelitian ini itu hanya dilakukan di Indonesia. Makanya dia membuat suatu rekomendasi untuk diterapkan di negara-negara lain. Jadi pakai multi countries ya, pakai multi negara supaya bisa membuahkan suatu hasil yang lebih baik. Nah, ini kan rekomendasi. Kalau kita bisa melakukan limitation dari Handriana ini, kalau kita bisa akomodir, nah ini nanti akan menjadi novelty penelitian kita. Karena sampai saat ini, penelitian ini masih dilakukan di specific countries only, bukan di multi countries. Ya. Nah, seperti ini teman-teman, contohnya. Oke, kita lanjut. Kemudian itu tadi kan tentang preview study ya. Kemudian bagaimana cara kita untuk memulai suatu penelitian? Yang kedua adalah dengan cara melihat data yang kita punya, teman-teman. Kadang ya kita ini melakukan suatu penelitian, pengennya sih seperti ini, tapi datanya nggak ada. Saya pengennya meneliti tentang Islamic banking di Papua Nugini. Tapi nggak ada datanya, karena memang nggak ada Islamic banking di sana. Contohnya loh ya. Nah, makanya ketika kita memulai suatu penelitian, kita juga harus cari tahu nih, datanya available enggak. Kalau nggak ada, ya jangan diterusin. Itu nanti membuat capek sendiri gitu. Nah, cara yang ketiga adalah dengan melakukan discussion, ya, baik itu berupa FGD maupun in-depth interview. Ya. Kenapa kok FGD dan in-depth interview itu sangat penting, khususnya untuk mereka yang benar-benar fokus di bidangnya gitu ya. Misalnya kepada pembimbing kita ya. Karena mereka mungkin lebih tahu dan sudah lebih dahulu membaca terkait dengan limitasi-limitasi tersebut. Mas, Mbak, sampai neliti tentang ini aja loh. Ini masih belum banyak orang neliti tentang ini. Nah, karena mereka lebih dahulu untuk membaca, untuk meneliti, sehingga saya rasa pembimbing itu lebih mempunyai background yang baik daripada kita sebagai seorang peneliti. Jadi discussion, baik itu berupa FGD maupun in-depth interview itu sangat penting, sangat penting untuk dilakukan. Mungkin dari sana kita bisa tahu limitation-nya seperti apa gitu. Ya, ini adalah technical things nomor 2. Technical things nomor 3 adalah find your mentors. Ya, mentor ini bukan hanya bukan hanya kita harus bertemu langsung gitu, enggak perlu juga. Mentor ini adalah mereka peneliti-peneliti yang telah mempublikasikan tulisan ilmiahnya dan kita cocok dengan mereka. Dari gaya menulisnya, dari cara dia menganalisis suatu jawaban atau suatu hasil, ya itu harus kita punya. Jangan sampai teman-teman ini ngaku sebagai seorang peneliti tapi nggak punya mentor, nggak punya fan lah istilahnya yang kita kagumi karena karena mungkin penelitiannya satu bidang dengan kita dan
kita ini apa namanya cocok dengan bahasa penulisannya. Tidak harus bertemu, tapi yang jelas kita ini mengikuti cara dia menganalisis atau menulis suatu artikel ilmiah. Nah, kalau dalam penulisan artikel, saya punya beberapa yang saya sebut sebagai mentor. Yang pertama ini adalah Osama Swedan, ya. Beliau ini menulis banyak tentang ekonomi, tentang makroekonomi dan lain sebagainya. Beliau merupakan dosen saya di UAE University. Yang kedua ada Jocelyn Grira. Jocelyn Grira ini pembimbing saya waktu tugas akhir di UAE University. Beliau banyak menulis tentang ekonomi, banyak menulis juga tentang finance, ya. Yang ketiga ada Prof. Raditya Sukmana, beliau pembimbing saya S2, saya banyak sekali belajar menulis tentang beliau, dan kalau saya menulis jurnal, biasanya saya mengikuti cara beliau menulis. Nah, nanti saya tunjukkan gimana gitu. Dan yang ketiga ada Pak Iman Harimawan. Saya mungkin baru ketemu 1 kali dengan beliau, dan itu pertemuannya juga melalui Zoom, maksudnya pelatihan gitu ya, saya dilatih oleh beliau untuk menulis artikel ilmiah. Tapi dari satu pertemuan itu saya belajar banyak sehingga saya istilahnya skill menulis saya itu improve gitu ya. Nah, teman-teman harus punya juga siapa yang teman-teman anggap sebagai mentor. Untuk apa? Untuk kita ikuti bagaimana cara menulisnya, gaya selingkungnya, gaya analisisnya, dan itu nanti akan memudahkan teman-teman untuk menulis artikel ilmiah. Nah, sekarang saya contohkan ya. Kita balik lagi. Nah, ini bisa dilihat ya screen saya. Nah, ini saya punya mana ya? Ini dia, Writing a Good Introduction. Ini adalah materi pelatihan yang diberikan oleh Pak Iman, ya. Saya belum pernah ketemu beliau, tapi saya sudah menganggap beliau itu sebagai salah seorang mentor untuk menulis saya karena apa yang beliau ajari itu sangat bagus. Ya. Jadi gini, misalnya ya, ini apa yang harus ada di dalam satu artikel ilmiah. Menurut Pak Iman, yang harus ada di artikel, di pendahuluan, di suatu artikel ilmiah, di introduction-nya, itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah main prior findings. Main prior findings ini adalah hasil dari penelitian-penelitian terdahulu. Yang kedua, research gap. Yang ketiga, uniqueness of the paper. Yang keempat adalah logic of the idea, logikanya gimana. Kemudian research question, data and methodology, main findings, additional findings, robustness test, contribution, and structure of the paper. Nah, beliau memberikan ini loh yang harus ada di dalam suatu pendahuluan. Kemudian diikut sertakan, contohnya seperti apa. Misalnya, ketika membahas main prior findings, ini yang dibahas. Prior studies, ya, document that the presence of military connected directors and bla 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 itu ditemukan. Dan ini penelitiannya ada di penelitiannya ini dan ini. Kemudian ini juga Macbeth tahun 94 juga telah membahas. Ini dia membahas tentang hasil dari penelitian-penelitian terdahulu. Nah, kemudian research gap-nya gimana? Beliau menulisnya seperti ini. This study extend the literature by providing direct evidence bla bla bla. Artinya riset gap-nya adalah dia meneruskan temuan dari penelitian-penelitian terdahulu dengan apa? Dengan keterbaruan seperti ini gitu. Ini research gap-nya. Ini uniqueness of the paper. Jadi bagaimana sih dia itu menemukan keunikan dari penelitiannya dia. Ya. Kemudian ini logic of the idea, logikanya seperti apa, problem statement, penelitian ini bertujuan untuk bla bla bla, ya. Kemudian data dan metodologinya seperti apa, hasilnya seperti apa, robustness-nya seperti apa, findings yang lainnya seperti apa, kontribusi terhadap keilmuannya seperti apa, kemudian paper structure. Saya mengikuti beliau dalam menulis pendahuluan. Jadi misalnya gini, kontribusi, bagaimana sih dia menulis kontribusi? This study adds the literature in the following ways. Yang pertama, the result of this study, bla 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 bla. Yang kedua, itu saya ikutin. Jadi ketika saya menulis paper, saya ikutin. This study adds to the literature in the following way. Yang pertama ini, yang kedua ini, gitu. Ya. Jadi memang perlu kita ini punya mentor supaya kita punya guidance dalam menulis.
Kalau kita nggak punya guidance, ya kita sendiri repot. Kan menulis artikel ilmiah itu kan bagaikan kita ini kan bercerita. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa menceritakan dengan gaya style kita, ya kita harus mengikuti bagaimana orang itu menulis cerita mereka, supaya itu untuk memudahkan kita. Ya, tentu saya nggak akan berlama-lama di sini, karena ini bukan tujuan kita, ini kan terlalu teori ya. Nanti kita yang bahas yang tentang praktek-praktek saja. Oke. Nah, tips atau trik yang keempat adalah make your own dataset. Ya, kita itu harus membangun dataset kita sendiri gitu. Yang mungkin dataset kita itu tidak boleh disebarluaskan ke orang lain karena ini berkaitan dengan apa ya? Berkaitan dengan penelitian kita, dan ini nanti yang akan kita bangun sampai mungkin kalau bagi para dosen sampai nanti mereka pensiun atau sudah tidak mengajar lagi atau sudah tidak meneliti lagi. Nah, apa yang ada dalam make your own dataset ini? Yang ada itu yang pertama previous literature, yang kedua adalah data, yang ketiga adalah facts atau report dari mungkin dari report, dari artikel di berita dan lain sebagainya. Nah, dataset ini perlu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ini meneliti dan teman-teman tidak mempunyai dataset, maka kita tidak akan bisa memproduksi artikel ilmiah. Nah, sekarang saya kasih contoh, apa sih dataset saya? Coba saya buka di sini, misalnya ini. Ini ada salah satu penelitian saya. Tentu setiap penelitian itu saya oh, sebentar. Setiap penelitian itu saya simpan di G Drive ya, supaya supaya nanti enak gitu ngelihatnya di mana. Nah, ini saya tunjukkan ya bagaimana saya menyimpan dataset saya. Kok ini ya, bukan ini. Apa? Stop share ya, sebentar. Kok nggak ada ya? Kemana itu? Nah, ini dia. Ya, coba nanti saya sambil cari ya. Jadi, yang ada dalam dataset ini adalah yang pertama list terkait dengan previous literature. Yang kedua adalah data, ya, datanya kita seperti apa. Yang ketiga adalah fact. Fact ini kita ambil dari report atau penelitian-penelitian terdahulu. Ya. Nah, kalau misalnya nanti ada kesempatan saya coba cari deh G Drive saya untuk saya tunjukkan. Nah, next nomor 5 slideshow. Nah, ini nomor 5 adalah membangun research network. Ya, kenapa kok ini penting? Karena tidak mungkin seorang peneliti itu ya dia tahu segalanya. Bisa saja pengetahuannya itu sangat terbatas dan mungkin kalau kita punya research network, teman-teman kita ini nanti akan melengkapi pengetahuan-pengetahuan kita. Nah, kalau teman-teman dilihat, saya ini sedang berada di, kalau nggak salah ini di Burger King di Kuala Lumpur waktu itu. Ini saya dengan prof saya, Prof Raditya, dan di depan kita yang pakai baju hitam ini adalah Prof Azman. Dan yang pakai baju biru ini adalah Prof Law. Mereka ini adalah dua ekonom yang mungkin papernya itu banyak disitasi di Malaysia. Bahkan mereka ini sering mendapatkan penghargaan sebagai ekonom terbaik di Malaysia. Ya. Nah, ketika saya presentasi paper saya, ternyata saya dapat banyak sekali masukan, ya, yang mungkin masukan-masukan dari mereka ini tidak pernah terpikir oleh benak saya sebelumnya. Dan tidak pernah terpikir oleh benaknya profesor juga. Profesor saya, Prof Radit. Jadi membangun network itu sangat penting. Karena dari relasi inilah nanti kita bisa bertukar atau sharing pengetahuan. Ya, ini adalah Prof Law. Ya, kita lihat kalau misalnya teman-teman itu belajar ekonometrika dan belajar bukunya Baltagi.
Nah, Prof. Lo ini muridnya Baltagi. Nah, ini Prof. Lo ini ada, dia punya 81 dokumen, dan Prof. Azman ini dia punya 62 dokumen. Ini ekonom-ekonom yang mungkin kalau misalnya teman-teman sebagai orang ekonom, pasti harus tahu penelitian-penelitian Prof. Lo dan Prof. Azman saya ini di level Asia Tenggara. Oke, next ini adalah cara kita untuk memulai suatu penelitian. Nah, supaya gampang untuk memulai suatu penelitian, kita itu bisa menggunakan caranya FAF, atau yang biasa disebut dengan pitching research. Ya. Pitching research ini sangat menarik, teman-teman. Jadi ini akan memudahkan teman-teman untuk menulis artikel ilmiah. Nah, ini ada websitenya, Pitching Research. Di website itu ada guidance untuk memulai suatu penelitian. Ya, misalnya penelitian itu dimulai dari apa saja, ini ada videonya dan lain sebagainya, dan ini juga ada publikasinya. Jadi pitching research itu sudah dipublikasikan. Ini bisa kelihatan ya screen saya. Nah, ini adalah publikasi mengenai dengan pitching research. Ya, intinya adalah pitching research ini adalah suatu template yang bisa digunakan ketika kita ingin memulai suatu penelitian. Di pitching research ada 4 elemen. Elemen yang pertama itu namanya 4 aspek ya. Apa saja? Working title, judul penelitian kita, basic research question kita itu apa, key papers, ya. Key papers itu penelitian-penelitian yang kita gunakan sebagai referensi, jurnal-jurnal yang kita gunakan sebagai referensi. Kemudian motivation untuk menulis penelitian kita itu apa? Mungkin motivasinya adalah mengembangkan penelitian-penelitian yang ada di dalam sebagai reference tadi kita. Nah, kemudian ada 3 elemen yang kedua adalah 3, idea, data, dan tools. Idea itu idenya kita seperti apa, datanya seperti apa, kemudian tools, analisisnya seperti apa. Bisa pakai software, bisa pakai mungkin analisis pendekatan kualitatif, dan lain sebagainya. Kemudian elemen yang ketiga adalah to. What is new? Ya, novelty-nya apa? Uniqueness-nya apa? Ya. Kemudian and so what? Dengan novelty seperti itu, terus kenapa? Apakah bisa diaplikasikan? Apakah bisa digunakan? Apakah bisa dirumuskan menjadi bagian dari perumusan kebijakan pemerintah dan lain sebagainya? Dan yang terakhir adalah kontribusi penelitian ini. Biasanya kalau di saya, asisten-asisten saya yang biasanya itu agak susah untuk diajari tentang menulis, itu saya kasih template ini. Ini ada template, dilengkapi, baru nanti menulis. Ya, ini akan memudahkan sekali. Karena apa? Karena ketika template-nya ini sudah terisi, ya, kita akan punya gambaran. Oh, ternyata nanti penulisannya itu harus mematuhi harus mematuhi kaedah-kaedah yang ada di template ini. Ini ada pitching research. Ini nanti akan sangat memudahkan teman-teman untuk menulis penelitian atau skripsi atau apapun gitu. Jadi sebelum menulis, ya membuat template ini, dan nanti seiring berjalannya waktu template ini dimodifikasi, diperbarui, ya, kemudian dilengkapi dan lain sebagainya. Yang ketujuh, nah ini ada indeks, teman-teman. Nah, kalau tentu ya untuk menulis suatu artikel yang bagus, kita harus memilih jurnal yang bagus juga gitu. Jangan sampai referensi-referensi penulisan jurnal kita itu mensitasi dari jurnal-jurnal yang kualitasnya tidak bagus. Sebagai contoh ya, kalau misalnya teman-teman itu ingin publikasi di jurnal Sinta 2, minimal jumlah daftar pustaka yang terindeks, yang mempunyai DOI itu harus 50 atau 40. Kalau misalnya teman-teman ingin publikasi di jurnal Q1, ya, itu minimal daftar pustakanya adalah 50 penelitian yang 4 tahun terakhir, ya udah 54 tahun terakhir pula gitu. Yang mana ke 50 jurnal ini adalah misalnya dia menginginkan indeks Scopus gitu. Ya.
Jadi masalah memilih jurnal untuk jadi bahan bacaan kita itu sudah repot sendiri gitu. Ya. Dan nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya kita mencari jurnal dan lain sebagainya. Nah, kalau di dalam dunia kejurnalan itu ada indeksasinya gitu. Ya, kalau di level nasional itu ada Sinta. Ya, mari kita buka ya Sinta itu seperti apa biar teman-teman ada gambaran. Nah, ini ada apa namanya Sinta ya. Nah, ini bentuknya. Bentuk dari website Sinta, misalnya kita nulis, jadi Sinta ini adalah indeks yang dikeluarkan oleh badan negara yang mana membagi jurnal itu menjadi 6 tingkatan. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, sampai Sinta 6. Ya. Misalnya ini kita cari ya, ini ada, dulu saya pernah search ya, di sini ada Studia Islamica. Ya. Jurnal Studia Islamica. Coba kita cari tahu dia di ranking keberapa. Oh ini dia ketemu. Jurnal Studia Islamica yang dikelola oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kalau kita lihat di sini berapa? Sintanya adalah Sinta 1. Oh berarti Sinta 1 itu adalah jurnal, kalau di dalam level nasional itu merupakan jurnal dengan indeks, peringkat indeks yang baik, yang paling baik, Sinta 1. Ya. Kemudian dia juga terindeks di Scopus. Nah, kalau misalnya pengen tahu, ya ada. Terus yang kedua itu ada indeksasi yang kedua adalah indeksasi yang berdasarkan Scopus. Ya, Scopus itu adalah ya, istilahnya apa ya? Ya semacam indeksasi untuk jurnal internasional gitulah. Nah, untuk mengetahui indeksasi jurnal Scopus, kita bisa membuka website skimagojr.com. Ya. Misalnya tadi ya, studi Islamica. Oh, ternyata di sini dia bilang terindeks Scopus. Kita coba cek. Nah, kalau di Sinta itu indeksasinya dari Sinta 1 sampai 6, kalau di Scopus itu bilangnya itu adalah kuartil. Jadi kuartil 1 sampai kuartil 4. Nah, misalnya ini studi Islamica, dia dikelola oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Coba kita lihat dia berada di kuartil mana. Oh, ternyata dia itu berada di kuartil 1. Kuartil 1 ini artinya dia merupakan jurnal ya yang terindeks Scopus dengan peringkat paling tinggi yaitu Q1. Coba kalau kita lihat di sini tahun 2017 dia masih Q2. Tahun 2015 dia masih Q3. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menulis suatu artikel ilmiah yang bagus, minimal ya teman-teman membaca jurnal-jurnal ya yang ranking atau kualitasnya itu kualitas bagus gitu. Ya kalau misalnya Scopus penilaiannya adalah indeksnya ya indeks Q1 atau Q2 gitu. Nah, sekarang kita ada lagi indeksasi ya jurnal. Kalau yang tadi itu berdasarkan indeksasi Scopus, kalau yang ini berdasarkan ABDC. ABDC itu Australian Business Dean Council. Nah, kalau yang ABDC ini dia lebih susah masuk di indeksasi ini. Ya. Dan kalau di ABDC, jurnal itu dibagi menjadi 4. Ada peringkat A star, ada peringkat E, ada peringkat B, ada peringkat C. Ya. E-star itu yang paling bagus. Kalau kita lihat di sini presentasenya adalah 7,41. Jadi dari 100 paper yang masuk di dalam jurnal-jurnal E-star, menurut ABDC hanya 7 paper yang dipilih untuk dipublikasikan. Nah, ini adalah list ya. Listnya itu dalam bentuk Excel. Nah, nanti kita bisa cari, misalnya Studia Islamica ini peringkatnya seperti apa. Saya juga penasaran. Coba kita lihat ya, di search, Ctrl F, Studia. Sebentar, saya tak enable research, Studia Islamica. Oh, ternyata nggak ada. Berarti Studia Islamica ini dia terindeks di Sinta, terindeks di Scopus, ya,
melalui skema Core JR ini, tetapi dia tidak terindeks di EBDC. Ya. Misalnya kita bisa cek ya, biasanya misalnya kalau teman-teman habis download jurnal, kita bisa cek di sini. Misalnya kalau finance letter gitu ya. Ini biasanya orang-orang finance nih pasti di sini dia. Applied finance letter. Oh, ini ada. Berarti dia itu jurnal dengan indeks B. Ya. Berarti nggak bagus-bagus amat lah kalau B ini. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin memulai penelitian, pastikan ya jurnal-jurnal yang menjadi bahan bacaan dan yang disitasi teman-teman adalah jurnal-jurnal dengan kualitas yang bagus. Ya. Kalau Q1 itu biasanya butuh 50 jurnal yang Scopus yang bagus. Itu pernah saya nulis seperti itulah istilahnya. Dan itu susah sekali untuk nulis jurnal 50 Scopus semua. Oke, itu tentang indeksasi ya. Nanti teman-teman bisa bisa cari tahu yang indeks yang lain. Nah, sekarang adalah bagaimana kita ini mencari jurnal. Ya. Ini technical things nomor 8 adalah best practice-nya, yaitu bagaimana kita itu menemukan jurnal, bagaimana kita itu membaca tren, ya penelitian-penelitian yang semacam ini tuh trennya seperti apa, dan yang paling terakhir itu bahas tentang apa saja, itu bisa kita ketahui. Ini sebenarnya inti dari presentasi saya itu ada di sekarang ini gitu. Jadi kan yang tadi itu kan istilahnya cuma pembukaan, bagaimana gini gitu. Nah sekarang intinya yaitu mencari jurnal. Kita buka ya scopus.com. Nah kalau misalnya kita buka scopus.com itu kan yang pertama kali muncul seperti ini. Ini ya. Biasanya saya kalau munculnya seperti ini hanya author search, itu berarti kita belum masuk ke Scopus dan harus sign in. Nah, ini saya sign in dulu supaya saya bisa mengakses Scopus ya. Tentu ini saya pakai akunnya teman saya karena saya sudah lulus dari UNER dan masih belum ngurus untuk yang punya dosen. Jadi wes aku pakai teman saya aja. Nah, setiap kampus punya kebijakan masing-masing ya. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa masuk ke Scopus ya, dan pasti kampus-kampus kita itu punya akses untuk mengakses jurnal-jurnal di Scopus ya. Silahkan nanti bisa minta mungkin ke Kalab atau ke perpustakaan ya, bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke akses ke Scopus, karena banyak hal yang kita bisa explore dari sini gitu. Nah, teman-teman yang saya hormati, ini tolong diperhatikan ya, soalnya ini adalah intinya itu kita di sini gitu. Kalau mau memulai suatu penelitian, yaitu mencari jurnal-jurnal dengan kualitas yang bagus. Tolong diperhatikan ini. Kalau misalnya teman-teman sudah masuk ke Scopus, pasti nanti tampilannya menjadi beda. Tampilannya seperti ini, ya. Misalnya brought to you by Airlangga University. Ini saya masuk dengan aksesnya Universitas Airlangga. Dan di tampilan saya itu bukan, kalau tadi kan author saja, sekarang ada yang namanya dokumen. Nah ini saya ingin mencari dokumen-dokumen yang nanti akan menjadi penelitian saya gitu. Budita coba berikan ke saya, kira-kira Budita mau meneliti tentang apa? Coba soal finance sustainability dong Pak. Finance sustainability ya. Nah ini triknya gini teman-teman. Jangan kalau misalnya ada dua kata, menulisnya itu diberi tanda petik dulu. Soalnya kalau tidak diberi tanda petik, dia itu akan mencari finance sendiri, sustainability sendiri gitu. Jadi harus pakai tanda petik supaya yang muncul nanti itu finance sustainability ya Bu ya. Finance sustainability. Wah ini ada spelling mistake. Finance sustainability ya. Gini ya. Kemudian finance sustainability itu kira-kira di dalamnya ada apa Bu? Di dalamnya soal keterbukaan ini laporan keuangan Pak. Ini aja soal environment karena bukannya ke situ. Environment ya. Kalau environment berarti gini ya, environment.
environment. Nah, seperti ini. Jadi, saya memberikan kode kepada Scopus untuk mencari dokumen yang ada kaitannya dengan finance, ini mungkin financial sustainability gitu ya, Bu ya? Kok financial sustainability, dan kemudian saya memberikan kode kepada Scopus untuk mencari yang ada sambungannya dengan environment. Ya. Nah, kemudian kita search. Coba kita lihat. Ada berapa dokumen ya yang bisa kita baca terkait dengan judulnya Budita ini, yang yaitu financial sustainability, kemudian ada embel-embel environment-nya gitu nggih, Bu. Oh, ternyata Bu, penelitian tentang financial sustainability, kemudian ada embel-embel environment-nya itu terdapat 204 dokumen. Ya, 204 dokumen. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa download semua 204 dokumen ini gitu. Tapi biasanya kalau saya memulai penelitian itu saya limit, Bu. Limitnya gimana? Bisa saja misalnya ini, saya pengen penelitian yang 2 tahun terakhir saja, biar nanti nggak terlalu capek bacanya. Karena kalau untuk menemukan novelty, untuk menemukan keterbaruan, kita harus fokus penelitian-penelitian yang terbaru. Kalau penelitian-penelitian tahun 1945 ya buat apa kita baca gitu. Mungkin mungkin keterbaruannya sudah ditemukan oleh orang lain gitu. Makanya yang kita baca misalnya 2 tahun terakhir gitu. Ini saya limit ya. Kemudian saya bisa limit di sini Bu, subject area. Jadi saya batasi. Mungkin yang saya ingin adalah bisnis, ekonomik ya. sama economics, sama environmental science ya. Kalau medicine kan nggak ada kaitannya ya Bu ya. Kemudian social science juga nggak ada kaitannya. Nah, kemudian ini saya klik limit to. Ya, ini saya memberikan coding kepada Scopus untuk menseleksi jurnal-jurnal yang telah ditemukan supaya kita nggak terlalu banyak baca. Oh, alhamdulillah Budita. Ini penelitiannya Budita terdapat 26 dokumen result ya. Ini mungkin nanti bisa jadi starting point-nya Budita meneliti. Nah, kemudian apa yang akan saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya akan men-select all, ya, men-select semuanya ini. Tak pilih semua, ya, sebanyak 26. Kemudian saya akan biasanya yang saya lakukan itu ini, Bu, diekspor, Bu. Diekspor, ya. Kemudian yang ingin saya ekspor adalah abstraknya, Bu. Karena kalau baca 24 jurnal semua itu kan ya susah toh, Bu. Makanya saya akan download abstraknya dulu. Ya, ini biasanya yang saya perlukan itu biasanya citation information sama abstraknya. Ya, sama abstrak. Kemudian saya klik, oh ini ada pilihan lagi. Apakah kita mau dalam bentuk Excel, apakah kita mau dalam bentuk plain text. Saya biasanya pakai plain text supaya bisa gampang gitu. Nah, kemudian saya ekspor, Scopus akan mengcoding. Nah, kemudian inilah abstrak dari ke-24 jurnal ya yang bahas tentang financial sustainability, ada embel-embel environment-nya, kemudian kita limitasi di tahun 2020 dan 2019, dan kita limitasi juga subjek areanya dari business, economics, dan environment science. Ini munculnya. Berarti 24 jurnal ini atau 24 abstrak inilah yang harus Budita baca. Untuk apa? Untuk menemukan gambaran atau ide awal penulisan paper Ibu. Ini starting point-nya di sini, Bu. Kemudian saya biasanya saya Ctrl C, kemudian saya paste di Microsoft Word, ya. Nah, kemudian ini, nah nanti munculnya seperti ini, Bu. Nah, ini baru saya baca, Bu, abstraknya. Nah, misalnya ini, Bu, penelitiannya tentang ini judulnya Measuring the Carbon Footprint bla bla bla, dilakukan oleh Sun tahun 2020. Di OEI-nya ini, abstraknya ini. Misalnya Budita baca nih, ini abstraknya seperti ini. Oh, kok penelitiannya menarik sekali ini, kayaknya perlu lebih lanjut bacanya. Apa yang saya lakukan? Saya cuma copy DOI-nya. Ya, saya copy DOI-nya, kemudian saya buka website namanya Skyhub, skyhub.se, ya, Skyhub. Mohon maaf ya, ini pronunciation Arab ini. Jadi
Jadi apa, orang-orang Arab tuh kalau ngomong bahasa Indonesia itu bahasa Inggris itu agak lucu gitu. Nah, jadi apa, ini adalah jurnalnya Bu. Oh ini loh, ternyata abstraknya seperti ini. Nah nanti bisa dicari tahu, kita bisa baca modelnya, baca hasilnya, analisisnya seperti apa, ya, dan lain sebagainya. Mungkin nanti yang perlu dibaca juga selain abstrak, ya, limitationnya seperti apa gitu. Ya, jadi seperti itu. Ini adalah starting point dalam dalam melakukan penelitian. Kalau misalnya Budita sudah terbiasa melakukan ini dengan membaca abstrak saja, itu sudah muncul ide baru, sudah muncul insight baru, gambaran baru, bahkan sudah muncul novelty baru, Bu. Kalau sudah terbiasa seperti ini gitu. Jadi Karena nggak perlu ya banyak banget ya Pak Ubaid ya. Jadi cukup dari abstrak kita bisa tahu nih kira-kira novelty-nya apa, limitasinya apa ya dari sini ya. Betul, betul. Karena kalau misalnya dia ini dipublikasikan di Emerald, itu kan ada ini toh Bu, ada limitation-nya apa, main finding-nya apa, practical implication-nya apa, novelty-nya apa. Wis kita tinggal baca dari sini sebenarnya cukup gitu. Cukup Dan ya. biasanya yang saya lakukan, misalnya ada yang penting, oh ini saya highlight kuning. Ada yang penting ini, oh ini saya highlight kuning. Jadi nanti saya bacanya tinggal highlightan saya, terus saya, oh ternyata penelitian kita itu novelty-nya di sini loh bro, gitu. Jadi memang apa ini meringkas sekali Bu. Kalau misalnya Budita harus cari satu-satu di Science Direct, kemudian pergi ke Emerald, kemudian pergi ke Springer, kemudian pergi ke Taylor and Francis dan lain sebagainya, itu akan memakan waktu tahunan Bu, percaya. Tapi kalau misalnya kita sudah coding dengan Scopus seperti ini nggak perlu tahunan Bu. Dalam hitungan menit kita sudah menemukan, oh ternyata penelitian-penelitian tentang ini, tentang topiknya financial sustainability, ada embel-embel environment-nya itu ternyata dikaji oleh 26 dokumen ya untuk kita limitasi 2020 dan 2019, dan ini yang akan menjadi fokus kita. Ini bacaan wajib lah kalau misalnya saya ngomong ke asisten-asisten saya, ini bacaan wajib, ini harus kita baca sama-sama. Nah, dari sini Bu, dari sini kita bisa melakukan studi lagi, kita bisa mendevelop studi lagi ke yang lebih ini, ke yang lebih ini. Biasanya yang saya lakukan adalah saya akan mencoba untuk mencari topik tersebut dengan menggunakan Skyfall, Bu. Nah, kalau ini kan tadi kan Scopus. Ya, Scopus itu punya salah satu istilahnya itu tools yang bisa kita gunakan untuk menganalisis tren. Ya. Menganalisis tren dengan menggunakan Skyfall. Gimana caranya? Kalau biasanya saya itu begini, Bu. Tentu banyak caranya ya. Tapi yang jelas misalnya saya ada nemukan salah satu topik yang cocok gitu ya dengan saya. Sebentar, ini lagi misalnya ini. Ini the impact of globalization on the financial sustainability and logistic infrastructure of transition economies. Ya, ini saya coba open link in new tab. Kemudian saya lihat topiknya, Bu. Ya. Oh ini Bu, topiknya itu ini financial development, ya, long run relationship dan trade openness. Ini saya klik, nanti akan muncul seperti ini Bu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian di sisi kanan paling pojok itu muncul yang namanya Analyze in Skyfall. Jadi saya ingin membuka ini di Skyfall. Ya. Nah, apa yang akan kita temukan Bu di Skyfall? Ya, yang kita temukan di Skyfall adalah trennya Bu. Ya, ini sebentar ya. Jadi ketika kita ngeklik tadi Analyze in Skyfall, kita akan menemukan tren. Jadi untuk topik financial development, long run relationship, trade openness ya, itu ternyata yang universitas yang paling banyak menulis tentang topik di atas ya, ini adalah University of South Africa. Oke. Kemudian most active country-nya penelitian ini dilakukan di United States. Kemudian most active author penelitian ini dilakukan oleh Odiambo Nicholas dengan sejumlah penelitian sebanyak 18. Ini bisa kita buka.
yang berkaitan dengan topik ini. Tentu kayaknya tadi topiknya agak bleset ya Bu ya. Tadi kan financial stability apa-apa gitu ya. Terus ada embel-embel environment-nya. Berarti nanti kita coba cari yang kayak gitu ya Bu ya. Sebentar, ini nah, kemudian most active author itu si Odiambo Nicholas M. Pradan Ruda Prakas ya. Ini adalah top authors-nya. Artinya apa Bu? Artinya kalau misalnya ini sesuai dengan topiknya, berarti Bu Dita harus kenal nih dengan orang-orang ini. Orang yang di top author berarti ya, Pak Ubay? Iya, orang-orang top author. Kenapa? Karena mereka banyak sekali penelitiannya di situ. Istilahnya kalau misalnya kita mau meneliti, kita tinggal meneruskan saja finding dari si Odiambo ini. Oke, jadi istilahnya mereka masternya gitu loh Bu. Kalau misalnya dalam jurnal nanti Ibu bahas tentang financial development dan openness country dan lain sebagainya, tidak mensitasi mereka, yaitu ya mungkin ada yang kurang dari penelitian ini Bu. Kurang ya Pak ya, karena memang pakarnya ya dua orang ini ya kalau kita lihat ya. Kalau kita betul. Ya benar. Iya, betul. Nah, misalnya ini. Kemudian dari jurnal apa yang paling banyak? Misalnya dari jurnal Emerging Market and Finance Trade. Berarti nanti kalau misalnya Bu Tika kesusahan, ya buka aja jurnal ini, terus di search di jurnalnya, penelitian-penelitian tentang financial development. Gitu. Coba kita ini ya, kita coba ini. Nah ini tadi. Ada ini enggak Bu? Ada topik yang lain enggak Bu? Mungkin teman-teman ada yang punya topik apa gitu. Coba kita cari bareng-bareng. Boleh. Mau yang lain dulu Pak? Saya lempar ke yang lain dulu. Ya. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya boleh soal tugas akhirnya. Mungkin kan kalau Ibu lihat rata-rata ada yang mahasiswa mendekati semester akhir ya? Iya. Misalnya kita coba cari topik apa ya yang lagi ngetren. Ibu, kalau saya sih lagi ada yang kepikiran tuh soal microfinance. Microfinance. Woman trainer. Itu tapi kita ngomongnya biasanya kan ngomongnya soal microfinance model ini kan kebanyakan rata-rata buat orang-orang yang poor ya, atau yang dalam tanda kutip disamaratakan untuk kategori yang memang dia tidak punya uang. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mempunyai seperti itu, misalnya yang disable atau mungkin yang single parent. Oke, gitu. Coba kita cari di Scopus ya Bu ya. Kita balik lagi ke Scopus ya. Topiknya menarik sekali nih. Kayaknya jarang juga penelitian. Tapi kalau misalnya ada, ini kan menarik ya. Topiknya adalah microfinance ya. Microfinance. Jangan lupa tanda ketiknya. Dua ya Pak ya. Ketiknya ya. Terus apa lagi? Search woman trainer. Woman itu saja ya. Terus kemudian di sini kita tambahkan lagi entrepreneur. Entrepreneur. Sama satu lagi Pak. Apa? Ada lagi? Disable ya. Karena kan saya ngomong, sekarang kita ngomongin ya. Finance kan kalau kita ngomong model kan rata-rata buat yang ekonominya memang nggak ada ya Pak ya. Tapi kan belum semua yang buat disadvantage moment yang lain, misalnya betul. kelompok minoritas kayak gitu sih yang ada di bawah. Ini sebenarnya bisa Bu ditambahi, cuma saya kok ya ragu nanti ada biar kita lebih luas cakupannya nanti. Coba kita search ini ya. Jadi microfinance ada embel-embel woman sama ada embel-embel entrepreneur-nya gitu. Kira-kira ada nggak ya? Scopus bisa nyari nggak? Oh Bu, ternyata ada Bu, 20 dokumen Bu. Oh 20 dokumen ya? Masih belum banyak ya? Masih belum banyak ini. Ini kesempatannya Bu Dita ini untuk nulis ini. Tinggal Pak, saya angkat memang. Iya, tinggal Tinggal istilahnya nyari aja di mana nanti novelty-nya gitu ya. Jadi biasanya saya lakukan all, kemudian ekspor ya, kita ekspor di mana ya. Misalnya kita ekspor, coba kita ekspor di Excel ya Bu ya. Nanti gimana keluarnya? Boleh, ekspor Pak. Di Excel. Nah, nanti kita ini ada dokumen Excel. Nah, dari sini saya biasanya baca, Bu. Tak baca, tak renungi. Kalau baca 20 dokumen yang sudah spesifik kan enak, toh, Bu. Daripada baca jurnal banyak tapi nggak spesifik kan. Nah, ini saya baca nih. Ini ada abstraknya di sini. Biasanya saya besarkan di sini, terus saya baca. Oh, ternyata ini penelitian tentang ini. Ada woman-nya, ada entrepreneur-nya, ada
tadi microfinance-nya gitu ya. Finance. Ini kan luar biasa sekali ini topiknya. Pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya. Nah, coba kita cari satu ya, Bu ya, topiknya di Skyfall ya. Caranya ya seperti itu, Bu. Oh, oke. Empowering rural women through microfinance. Wah, ini menarik sekali ini. Coba kita lihat biasanya dia itu di coding di Scopus dalam topik apa. Topiknya malah nggak ini, malah nggak apa namanya, malah nggak berkaitan sama sekali. Coal mine spoil, Alnus glutinosa wells. Nggak ini ya. Nanti kita cari. Tapi yang jelas ini ya Bu ya, sudah ada gambaran ya apa yang akan dibaca. Nah sekarang kita coba ke Skyfall. Mana ya Skyfall tadi? Ini ya. Sekarang saya akan ini ya, ini kan topik search. Saya pilih yang advance. Coba kita cari women empowerment gitu ya, atau microfinance women empowerment. Biasanya kan kalau microfinance, nah ini ya. Ternyata, oh ini Bu, banyak Bu. Jadi kalau misalnya di topik cluster nggak ada, berarti di topik ini. Topik ya? Topik. Atau bisa misalnya, kalau misalnya topik cluster itu gini loh Bu, misalnya woman empowerment, terus dikasih tanda ini, microfinance gitu. Keluar nggak ya dia? Oh nggak keluar. Space. Kita ini aja lah, di topik aja mainnya. Nah ini Bu, ada Bu, woman empowerment, self-help groups, microfinance. Coba kita lihat Bu, topiknya Ibu ini, pemberdayaan perempuan ini dan keuangan ini siapa aja yang nulis. Ya. Nah dari sini kita bisa lihat Bu Dita, ini kan summary-nya ya, summary-nya sebentar, ini lagi muter-muter ya, loading. Ya. Nah, ini Bu ada. Misalnya kalau institusi yang paling banyak nulis ini di Karpagam Academy of Higher Education, di Koneru Lasmaxia Education Foundation. Kebanyakan di India ya Bu, karena memang program pemberdayaan ya, India. Karena memang sesuai hampir mirip dengan Indonesia ya Pak ya, kalau kita lihat country-nya juga. Kalau misalnya Bu Dita pengen yang biasanya yang keluar banyak Indonesianya, coba ke ini Bu, UMKM atau kooperasi itu banyak sekali yang di Indonesia kalau di dalam topik finance ya. Nah, ini Bu, India Bu, ternyata yang banyak microfinance dan woman empowerment, berarti ini masih menjadi topik yang sangat bagus untuk diteliti karena di Indonesia masih belum banyak Bu. Banyak nih Pak, bisa kesempatan saya ya buat S3 berarti ya. Oh iya Bu, nggak usah khawatir Bu, pakai Skyfall semuanya ada Bu. Nah ya, saya itu ya tahu ini ya barusan ini. Kalau misalnya saya tahu sejak dulu, mungkin nggak perlu repot-repot nulis tesis lah ya. Jadi nggak perlu yang banyak banget lari kemana-kemana gitu ya. Betul, karena sudah fokus, sudah kita coding di Scopus dan di Skyfall supaya dia fokus nyarinya. Nah, kemudian active author-nya ini Bu, ada Pak Argarwal Parul Golahid. Ini ya, berarti Ibu harus baca ini paper-papernya beliau-beliau ini. Iya. Terus ini, kalau misalnya Bu Dita pengen pengen cari ya jurnal mana yang mungkin jadi target publikasinya Bu Dita nanti. Oh, ini ada top-topnya Bu. Misalnya nanti Bu Dita bisa target Journal of Advanced Research in Dynamic. Oh, ini mungkin nggak terlalu. Misalnya Economic and Political Weekly, International Journal of Applied Business and Economic Research. Karena apa? Karena sudah ada topik tentang women empowerment di sini, Bu. Kalau misalnya masih belum ada topik women empowerment di salah satu jurnal, kemungkinan susah, Bu. Kemungkinan di-reject. Ya, ini dari sini kita bisa bisa target. Oh, ternyata ini misalnya International Journal of Economic Research. Ternyata ada 2 paper dia bahas tentang microfinance dan women empowerment. Ya sudah, saya dari sekarang langsung saya lihatin. Saya download dulu jurnalnya yang mana. Ini kan bisa kita klik di sini kan nanti keluar nih jurnalnya apa. Sebentar. Kemudian yang saya lakukan, saya baca guideline-nya. Guideline menulisnya seperti apa, kemudian penulisan citasinya seperti apa, penulisan introduction-nya seperti apa, gaya selingkungnya seperti apa gitu. Bisa dimulai dari sekarang.
Ternyata yang dari jurnal International Journal of Economic Research ya, yang menulis tentang microfinance and women empowerment itu ada ini Bu. Ini si Patak dan si Kaur tahun 2017. Kaur. Ya. 2017. Ini microfinance and women empowerment an impact study of self-help group in Punjab. Growth of agricultural credit branch network and outbreak of scheduled commercial bank in Punjab. Nah, ini bisa jadi bacaan dan mulai dari sekarang sudah bisa disitasi gitu. Supaya nanti Benar, Pak. ini. Oke, lancar itu tadi sedikit tag. Iya, Bu, gimana? Ini kayaknya ada yang mau tanya, Pak. Oh iya, monggo. Saya tadi nggak ngecek ya. Coba, Mas Joshua ada di tempat? Oh iya, Ibu, saya di sini, Bu. Tadi saya cuma mau... Mungkin ada yang ditanyakan soal tourism ya? Oh, tadi perkenalkan nama saya Joshua Sholan Munti dari Manajemen Bisnis, Bapak. Tadi saya hanya memberikan saran Bapak terkait topik tadi, Pak. Oh alah, sorry Mas, aku nggak buka chat ya tadi. Oh iya. Iya. Terima kasih, Pak. Oke ya. Ya, kita lanjut dulu, nanti kita sambung lagi kalau ada kesempatan ya. Next, kita tadi sudah belajar cari jurnal, Skyfall, ya. Kita sudah belajar cari jurnal, kemudian kita sedikit belajar tentang Skyfall, ya. Bagaimana mencari trending topik, kemudian trending authors-nya itu siapa, ya. Mungkin nanti sebentar lagi saya melihat nama Bapak Ibu dan teman-teman di sini nanti jadi trending authors-nya kan bisa saja gitu. Oh iya, selain di Skyfall itu selain kita bisa cari by research atau by topik, kita juga bisa cari by author. Jadi misalnya nih, kita bisa menganalisis seseorang itu by Skyfall. Yang paling banyak misalnya ya, ini by institution. Ya, kalau kita lihat misalnya institution itu saya pilih Universitas Airlangga. Coba Universitas Airlangga itu yang paling kuat di mana sih? Oh, yang paling kuat itu di medicine. Ya, di kedokteran. Karena apa? Karena 20% dari publikasinya itu ada di kedokteran. Topik cluster, ya. Apa sih yang paling banyak diteliti oleh dosen-dosen atau masyarakat akademik di Universitas Airlangga? Ternyata yang paling banyak diteliti itu adalah fiber laser, corporate social responsibility, corporate governance. Oh, ini juga banyak ini, 80 penelitian ini di UNER. Oral health, ya, kesehatan mulut, ya. Tooth, bone and bones. Ini terkait dengan kedokteran gigi, ada 72 artikel. Helicobacter, apa ini nggak tahu saya. Ya. Kemudian ini ada beberapa indikator yang lain, ya. Tapi yang jelas berarti kalau misalnya teman-teman ingin meneliti tentang kedokteran yang di Indonesia, ya mungkin bisa mempertimbangkan Universitas Airlangga karena publikasi kita itu banyak sekali yang di medicine. Ya, ini juga bisa kita cari by author. Ya, misalnya ya kita coba kepoin ya. Ini Pak Satria saja. Pak Satria kan banyak nih publikasinya ini. Pak Satria, ada Pak Satria? Coba kita kepoin Pak Satria ya. Pak Satria, sebentar Pak. Harusnya ada nih Pak. Ya, coba kita, Pak Satria tuh namanya apa? Persada kalau nggak salah ya. Fadil Persada Pak. Nah. Terus di sini Satria gitu ya. Nah ini coba kita kepoin ya. Oh ini ada 31 jurnal ya. Nanti dia akan ini menganalisis Pak Satria itu kekuatannya di mana, fokus penelitiannya di mana, kolaborasi internasionalnya berapa gitu ya. Ya, ini kita kepoin nih Pak Satria nih. Ternyata Pak Satria itu ya punya 23 summary-nya ya. Misalnya H-indeksnya, H5 indeksnya itu 8, H-indeksnya 10, rata-rata citasi per publikasinya 7,6, ada 23 output yang dihasilkan, kemudian jumlah citasi yang telah dihasilkan adalah 174. Nah,
dari semua publikasinya Pak Satria, ternyata yang paling banyak itu ada di environmental science. Apa benar Pak Satria? Oh, social science juga ada. Jadi environmental science itu 18,8, social science juga ada. Ini ada beberapa topik ya. Terus coba kita lihat, ini kan overview saja ya. Kita coba collaboration. Collaboration-nya ada siapa saja dia. Kalau nggak salah itu Pak Satria banyak nulis dengan ini, Bu Satria. Gitu. Coba kita kepoin aja di sini. Kelihatan nggak ya? Dulu pernah saya kepoin juga soalnya. Kok nggak keluar ya? Collaboration. Oh, saya ini. Saya salah klik ini. Sebentar. Nih, Pak Satria Fadil, bla bla bla. Collaboration. Nah, collaboration. Nah, dia paling banyak nulis dengan siapa? Oh, international collaboration-nya Pak Satria itu 47,8%. Wah, ini bagus sekali ini. Berarti apa? Berarti Pak Satria itu banyak nulis dengan dosen internasional. Ya, dan hampir 47 atau 11 penelitiannya Pak Satria itu ada kolaborasi internasionalnya. Ya. Biasanya muncul kok namanya itu. Oh ini ya, misalnya only national collaboration ya, ada 7 penelitian ya. Coba saya pengen buktikan gitu. Siapa saja ini? Oh ini nih, ini ada Bu Nadli Fatin ya. Ini kan Bu Satria ini kalau nggak salah. Oh ternyata dari publikasinya Pak Satria itu kalau dilihat di Scopus 3 dari outputnya itu ada dengan Bu Satria. Mbak Reni ini. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa lihat kolaborasi internasionalnya di Pak Satria itu nulis dengan siapa saja. Terus kita bisa lihat ya per topik dan per klasternya itu siapa saja. Jadi di Skyfall ini tidak hanya bisa menganalisis tren publikasi, tapi juga institusi, ya kampus, dan juga dia bisa juga menganalisis perorangan individual. Nah ini topiknya ya, topik klasternya Pak Satria itu banyak di ini pro environmental behavior, ya, attendance, kemudian teknologi acceptance model, safety climate, ya. Nah ini berarti, tapi yang paling banyak itu attendance, radio frequency identification device, dan facial recognition. Wah ini sangar banget ini. Jadi kita bisa lihat dia tuh topiknya di mana saja, topik klasternya apa saja itu bisa kita lihat. Nah, bisa kita katakan bahwa Pak Satria itu ahli di bidang ini. Gitu. Nah, melalui apa? Melalui Skyfall. Wes itu ini ya analisis Skyfall nanti di otak-atik dipelajari. Saya rasa ini nanti akan sangat membantu untuk penulisan gitu. Oke, next ya. Hal yang harus kita sama-sama punya atau kita pelajari adalah reference manager. Salah satu yang saya biasa pakai adalah Mendeley. Saya kalau saya tanya itu biasanya anak-anak mahasiswa sudah diajari ya Bu ya Mendeley ya Bu ya? Sudah Pak. Oh sudah. Berarti nggak perlulah saya ngobrol tentang Mendeley. Nah kemudian ini yang terakhir ya. Yang terakhir itu adalah ClickUp. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman di sini itu kerja penelitian itu berdasarkan berdasarkan kerja tim atau ada teamwork-nya, maka saya menyarankan untuk menggunakan ClickUp. ClickUp ini adalah satu website gitu untuk untuk supaya kita ini enak gitu kerja samanya gitu. Misalnya ini ya, ini ClickUp saya. Ini ada penelitian X ya, Bu. Nah, di penelitian X ini ternyata progresnya sudah 67%. Ya, apa saja Pak? Ada data analisis, collecting journal, data collection. Biasanya kan kalau kita itu tim kan kita bagi-bagi tugas ya. Kalau misalnya kita kerja riset
ada tim yang ngolek jurnal, ada tim yang kolek data, ada tim yang apa. Itu kita bisa gunakan ClickUp ini untuk membantu memantau progres sampai mana kita. Ini kayak proyek manajemen gitu. Jadi misalnya ada satu proyek, semuanya punya tugas masing-masing, semuanya di-assign tugasnya dan lain sebagainya. Kita bisa memantau sampai mana kendalanya apa dan lain sebagainya supaya proyek kita itu bisa 100% komplit gitu. Nah, kalau misalnya kita kerja pakai tim ya, saya menyarankan untuk menggunakan ClickUp karena di ClickUp ini bisa digunakan juga melalui aplikasi HP. Jadi nanti teman-teman untuk men-track ya sejauh mana perkembangan proyek kita, kemudian tim yang lain itu benar nggak kerjanya, sudah beres apa belum, itu bisa kita pakai ClickUp ini. Dan bagusnya kita bisa input ini G Drive atau link Zoom dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada rapat itu bisa diingatkan melalui ini ClickUp. Ya ini salah satu salah satu teknik saja sih supaya nanti ketika kita itu kerja dengan tim kita nggak buang-buang waktu banyak hanya untuk koordinasi karena semuanya sudah pegang aplikasi, semuanya bisa laporan di aplikasi sejauh mana progresnya, kendalanya seperti apa, hasilnya juga bisa diupload di sini, baik itu berupa link G Drive atau meeting appointment dan lain sebagainya. Nah, ini akan sangat membantu sekali ketika penelitian nanti. Ya, mungkin itu dulu Bu Dita terkait dengan tips dan trik ya menulis untuk pemula. Oke, saya kembalikan ke Bu Dita selaku moderator, matur nuwun. Terima kasih Pak Ubaid. Ini sebelum Pak Ubaid meninggalkan, ada pertanyaan nggak sih teman-teman? Atau mungkin mau coba-coba bertanya sama Pak Ubaid nih? Saya lihat kan teman-teman pasti datang, pasti pengen entah artikel atau mau mengerjakan tugas akhirnya. Monggo, ada yang mau ditanyakan mungkin? Bentar Pak. Ini ada Adriani ya. Silakan Adriani, mungkin boleh langsung tanya di forum. Nama saya. Adriani ada di tempat? Ya, Bu, maaf Bu. Habis benerin. Ya, selamat siang Pak Ubay. Nama saya Adriani. Saya ingin bertanya Pak, karena saya sama sekali belum memiliki pengalaman atau bahkan sama sekali saya belum pernah belajar cara menulis artikel. Untuk pertama kali apa yang mungkin saya harus lakukan atau pelajari dulu supaya proses belajar saya bisa terstruktur seperti itu Pak, sebelum benar-benar memulai penelitian. Terima kasih Pak. Ya, makasih Mbak Adriani ya. Kalau saran saya temukan mentor dulu Mbak. Jadi kalau saya kan punya mentor ini ya, saya lihatkan tadi, coba saya share screen. Nah, ini ya, ini ada Osama Swaidan, ada Jocelyn Grira, ya, kemudian ada Raditya Sukmana, ada Pak Iman Harimawan. Mereka ini adalah mentor saya. Nah, mentor, kenapa kok saya bilang mentor? Karena gaya penulisan saya itu mengikuti mereka. Jadi saya baca jurnal-jurnal mereka, kemudian saya copy penulisannya. Misalnya paragraf pertama itu dia bahas tentang bahas tentang novelty atau bahas tentang background Indonesia gitu ya. Ya sudah, saya tulis itu background Indonesia seperti ini. Tentu bukan copy paste, tapi saya mengcopy struktur yang dia gunakan dalam menulis artikel ilmiah. Ya, misalnya dia paragraf pertama dia bahas tentang background Indonesia. Indonesia itu misalnya terletak di Asia Tenggara, populasinya 261 juta, populasi muslimnya 81%, GDP per kapitanya bla bla bla. Itu saya ikuti. Kemudian paragraf 2 dia bahas tentang apa? Dia bahas tentang penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Pak Osama Swaidan tahun 2020 menyebut bahwa Indonesia sangat berpotensi untuk peningkatan ekonomi dan lain sebagainya. Peningkatan ekonominya dilakukan dengan memberdayakan UMKM dan perempuan gitu. Saya ikuti. Oh, berarti di paragraf 2 saya harus nulis tentang apa? Hasil-hasil penelitian terdahulu dan bagaimana saya bisa menyambungkan penelitian saya dengan
ini dengan paragraf yang sebelumnya gitu. Maka dari itu perlu sekali kita itu untuk punya mentor. Mentor itu tidak hanya ngajarin kita nulis, tapi kita mengcopy gaya selingkung penulisannya. Jadi mungkin untuk tahap saat ini harus banyak membaca Mbak Adriani. Membaca sampai Mbak Adriani itu benar-benar nyaman dengan penulisan salah seorang scholar gitu ya. Nah, kalau sudah nyaman, sudah, oh kayaknya saya cocok nih dengan tulisannya ini, mudah dipahami, ceritanya ngalir, nggak bulat ya, kemudian teknik analisisnya dengan menggunakan bahasa yang sangat simple. Nah, baru itu nanti kita copy di sana, disesuaikan dengan topiknya Mbak Andriani. Ya. Kalau saya nulis, kalau untuk introduction, saya nulis tentang, saya itu mengcopy Pak Iman. Kalau saya nulis novelty, saya tuh cenderung copy Prof. Raditya. Kalau misalnya saya nulis analisis, baru saya cenderung niru gayanya Pak Osama sama Jocelyn ini. Ya, jadi saya banyak mentor saya gitu. Tergantung saya nulis apa dulu gitu. Kalau misalnya saya nulis introduction, saya pakai gaya selingkungnya atau style menulisnya Pak Iman. Kalau saya nulis tentang novelty, saya niru tentang gaya nulisnya Prof. Radit. Ya. Jadi beda-beda. Nah, untuk tahap ini mungkin yang bisa Mbak Andriani lakukan adalah membaca sampai benar-benar menemukan ya satu paper yang Mbak Andriani itu, oh ini kayaknya nyaman, gampang. Itulah yang nanti akan di-copy oleh Mbak Andriani. Ya, matur nuwun. Terima kasih, Pak. Iya. Masih saya buka ya Pak Ubaid. Ini ada lagi yang bertanya. Silakan Mas Joshua. Oh ya, terima kasih Bu. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Joshua Sholan Munte dari Manajemen Bisnis ITS. Sebelumnya Bapak saya mengucapkan terima kasih sebagai mahasiswa. Menurut saya materi ini sangat bagus sekali Bapak. Jadi saya hendak bertanya Bapak. Sejak beberapa bulan lalu saya ada proyek bersama dosen untuk membuat jurnal nih Bapak. Nah tapi kadang ada kejenuhan ataupun kebosanan apalagi ketika revisi Pak dengan deadline tertentu Pak. Menurut Bapak bisa nggak Pak share pengalaman tentang untuk mengatasi cara kejenuhan ataupun kebosanan ketika mengerjakan penelitian ini, terlebih sudah ada deadline Bapak gitu. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Mas Joshua ya. Ini mengatasi mengatasi kebosanan atau kejenuhan ya. Memang kalau kadang kita bosan juga kok mendino ngontak-ngantik iki ya. Kalau saya itu biasanya saya itu biasanya kalau sudah bosan, saya akan pindah ke topik yang lain. Ya, misalnya saya bahas tentang banking gitu ya. Mungkin saya sudah jenuh sekali bahas tentang banking. Kalau saya sudah jenuh, saya akan coba baca tentang yang lain, mengerjakan yang lain gitu. Mungkin aku tak mulai bahas tentang perdagangan internasional. Ya sudah, saya mengalihkan perhatian saya sebentar ya dengan membaca hal yang lain, dengan mengerjakan hal yang lain, penelitian yang lain, baru nanti saya balik lagi ke sana gitu. Karena memang kalau peneliti itu nggak boleh bosan, nggak boleh jenuh. Kualitas tulisan kita itu bergantung pada mood kita. Kalau sampai kita bosen, kalau sampai kita jenuh, wah ini repot ini, nggak bakal jadi. Jangankan nulis satu paragraf, nulis satu kalimat aja susah kalau sudah moodnya seperti itu. Gitu. Nah, mungkin Mas Joshua punya hobi ya, gitu yang sifatnya itu bisa mengalihkan perhatian kita sejenak, perlu refreshing kah, perlu touring kah, perlu apa gitu. Dan nanti kembali dengan kembali dengan mood yang lebih baik untuk mengerjakan hal itu. Yang jelas harus ada pengalihan kesibukan gitu. Jangan hanya ngutak-ngatik itu. Makanya kalau saya meneliti, saya cenderung meneliti itu di dalam satu periode itu tidak satu topik. Misalnya 2 atau 3 gitu. Soalnya apa? Kalau saya sudah bosen dengan ini, saya harus pindah ke yang lain. Mikir yang lain dulu, baru nanti balik lagi gitu. Itu saya loh ya, pengalaman pribadi saya. Dan saya punya hobi, misalnya hobi saya nonton gitu. Jadi setiap hari itu harus ada yang saya tonton gitu, supaya untuk mengurangi tension
ya, mengurangi tension berpikir saya gitu. Karena memang kalau peneliti itu ya musuh utamanya adalah mood. Ya. Kalau udah nggak mood, walaupun datanya bagus atau gimana, udah nggak bisa nulis lagi. Saya yakin itu. Ya, mungkin itu ya Mas Joshua ya. Intinya gimana sih caranya kita mungkin punya hobi atau punya kesenangan lain, nonton apa film atau nonton YouTube, apalah itu yang penting bisa mengalihkan perhatian kita untuk hal yang lain. Makasih Mas Joshua. Baik Pak, terima kasih Pak. Bagaimana Joshua? Sudah cukup? Sudah cukup Ibu, terima kasih. Tanyakan. Pak Ubaid, ini masih ada satu lagi yang bertanya.